Sahabat Excellent, kembali kita masuk ke acara The Magic of ICT. Kita lanjutkan perbincangan dengan Ibu Sylvia. Bu Evi, menarik sekali tentang cyber security yang Ibu ungkapkan tadi. Nah, bicara tentang masalah cyber security yang cukup krusial ini, bagaimana kira-kira persiapan di Indonesia sendiri guna menghadapi serangan-serangan di dunia cyber ini? Nah, itu juga persiapan itu memakan waktu yang panjang gitu, tetapi juga urgent. Saat ini harus ada. Tadi kan kita bicara tentang penyerangan begitu banyak saat ini gitu ya. Jadi sekarang apa yang mesti dilakukan? Nah, kalau dari sudut yang baiknya, kalau sudut yang tertata itu sebenarnya Indonesia perlu bikin policy, perlu bikin grand design dulu, baru kemudian bisa dilaksanakan pembentukan strukturnya gitu ya, struktur organisasi. Nah, kalau nunggu itu kan bukan kelamaan, serangan mungkin serangan hari ini datang gitu. Jadi kita lihat di luar negeri gitu ya. Kita belajar dari Cina, kita belajar dari Amerika. Orang kalau bilang, sekarang negara yang cyber yang terkuat, mereka pasti bilang Cina sama Amerika. Tahu tidak bahwa negara ketiga terkuat untuk cyber adalah Iran. Iran ya. Aneh kan gitu, maksudnya bukan India. Kita lagi pikir kali IT-nya tertinggi. Tidak gitu. Kita bicara dari persiapan gitu. Amerika termasuk yang paling terakhir untuk melakukan persiapannya. Tapi Cina sudah kurang lebih 10 tahun. Kita bicara sama Cina. Cina begitu sadar gitu bahwa dia hanya bisa hidup menjadi superpower kalau dia punya informasi sebanyak-banyaknya. Jadi apa yang dilakukan Cina berapa tahun yang lalu, 10 tahun kurang lebih yang lalu, dia mempersiapkan satu army disebut Blue Army. Ya kan mereka kan Red Army terkenal. Tapi IT-nya tuh dijuluki Blue Army gitu. Blue Army terdiri dari 30 orang pertama gitu. Dan yang membuat Blue Army itu semuanya adalah non-militer. Karena kalau mendidik militer itu terlambat buat mereka. Jadi saat itu yang mereka rekrut adalah orang-orang yang jago IT. Dan mereka merekrutnya dari asosiasi-asosiasi IT-nya gitu, dibentuk, terus mereka melakukan training panjang. Di saat yang bersamaan, negara Cina tuh punya pedoman gitu atau punya falsafah bahwa tadi informasi itu power gitu. Jadi industrinya itu membuat perangkat-perangkat yang penuh dengan peralatan-peralatan yang dia susupi gitu. Jadi dia masukin di peralatan base station, dia masukin ke power. Apa yang terjadi? Great power gitu. Apa yang terjadi kira-kira berapa tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu di satu negara bagian Amerika itunya rusak. Grid untuk PLN. Pernah dengar kan kasus itu? Jadi box PLN-nya, jadi box listriknya rusak, terus dibawa ke bengkel. Waktu dibuka di bengkel, kok ada satu hal yang aneh gitu ya. Ini apa? Terus peralatan itu ceritanya dibawa sampai ke tempat National Security, tempat FBI diselidiki. Ternyata peralatan itu adalah alat sadap. Dan dia pintar meletakkan alat sadap itu di bagian listrik. Yang dia powernya dia akan hidup sendiri. Terus alat itu penuh dengan remote dan kontrol dan segala macam yang dia bisa lakukan. Jadi itu adalah persiapan Cina yang begitu hebatnya, begitu panjang. Oleh sebab itu permulaan tahun 2012 kemarin ini Amerika mempunyai satu rules. Tidak lagi boleh membeli peralatan elektronik dari Cina spesifik dari merek-merek tertentu. Sampai hari ini dia embargo. Dan itu diikuti oleh negara Eropa Union dan diikuti negara Australia. Poinnya adalah sekarang Cina bagaimana keadaannya? Cina adalah negara yang ditakuti bukan dari segi ekonomi aja, tapi dari segi dia yang terlengkap mempunyai informasi dan armada cyber. Armada cybernya diperkirakan, kita nggak tahu persis, tapi diperkirakan sekitar 30.000 orang. Nah, Indonesia bagaimana gitu? Apakah kita siap gitu? Nggak ada jalan lain. Jadi nggak ada jalan lain adalah bahwa mengingat keadaannya mendesak, mengingat negara-negara lain untuk membentuk army, cyber army itu terdiri dari 3 komponen. Komponen pertama adalah civilian. Sipil itu digunakan untuk komponen cadangan gitu ya, komponen cadangan dan yang jago-jago, yaitu sipil. Kedua, itu adalah komponen yang kedua adalah intelligence. Jadi bagian intelligence dilibatkan gitu dalam bentuk komponen cyber itu. Dan yang terakhir baru militer. Jadi 3 komponen ini jadi bersatu dan itu yang harus dipersiapkan dari negara kita. Jadi untuk Indonesia sendiri bagaimana? Apakah akan niru Cina dengan mulai dari asosiasi? Harusnya direkomendasikan begitu. Jadi saya sih melihat pernyataan Menteri Pertahanan beberapa bulan yang lalu, beliau mengatakan dan beliau pula yang melakukan inisiasi dari Kemhan itu untuk mengadakan lomba hacking
Ya, lomba penetrasi, tapi disebut waktu itu cyber defense gitu. Jadi lomba itu dilakukan oleh Kemhan. Tujuannya Menteri Pertahanan kita waktu itu mengatakan memang beliau sedang mencari bibit-bibit terbaik Indonesia untuk dipersiapkan menjadi komponen cadangan itu. Jadi selain asosiasi dan orang-orang pintar yang dikumpulkan, militer sendiri juga harus siap dengan kondisi-kondisi itu. Betul, betul. Saya mengapresiasi kegiatan dari militer yang sekarang yang bukan hanya latihan gabungan atau latihan militer itu sendiri. Jadi dimulai dari Bali tahun 2012 yang lalu, ketika Federasi Teknologi Informasi bekerja sama dengan ID Sirti mengadakan satu kegiatan, yaitu memanggil ahli-ahli cyber dunia dari luar gitu ke Bali untuk melakukan workshop, dan itu didukung oleh Kementerian Pertahanan. Maka dari ranah militer itu mereka mengirim armada lah, tim-tim terbaik IT mereka, dan itu digabung dengan orang-orang sipil, orang-orang IT sipil. Lucu, pada saat kejadian itu di bulan Maret 2012, yang terbaik menurut penilaian para instruktur workshop itu yang keluar adalah orang-orang militernya. Malah lebih bagus. Militernya mereka strategi perangnya memang mereka lebih jago, dan di-equip dengan IT mereka menjadi super jago menurut kami. Hanya sayangnya satu, bahwa karir IT di militer itu belum ada. Jadi mereka yang jago-jago ini dia berpindah tempat. Karena dipindahkan ke bagian lain. Bagian lain, dan jadi hilang ya. jadinya itu sayang, dan padahal mereka adalah yang terbaik. Jago-jago di situ. Ya. Lalu dari segi persiapan sendiri sudah sampai di mana di Indonesia sendiri? Oke. Di Indonesia itu kalau kita bicara ini, sebenarnya kalau saya hanya bisa melihat dari segi Kemhan ya, dari Kementerian Pertahanan sendiri. Saya melihatnya mereka cukup benar-benar cukup mempersiapkan diri. Artinya tadi lomba-lomba tadi itu, dan itu oleh Kemhan diadakan lomba piala bergilir untuk cyber defense. Terus kemudian juga mereka juga mulai membuat Pokja. Pogjanya itu untuk mempersiapkan suatu grand design itu sendiri. Dan pernyataan Menteri kira-kira sebulan yang lalu itu juga bahwa Menteri mengatakan Indonesia harus bersiap-siap akan mempunyai satelit gitu. Satelit yang difokuskan untuk kegiatan militer termasuk kegiatan cyber defense ini. Ya, tapi sebenarnya satelit Indonesia udah punya kan dari dulu Palapa itu, tapi Palapa mungkin lebih ke bisnis ya. Ya, kita bicara untuk satelit untuk pertahanan. Ya, baik, sahabat Excellent, pembicaraan kita makin menarik saja. Namun kami harus break sejenak untuk break komersial.